Saya dengar kamu pernah dicupang sampai seluruh tubuh. Ikan cupang. Dulu tuh pas mau lebaran haji. Aku tuh nggak tahu kalau cewek macam itu ngapain aja sih? Enggak. Biasanya kalau kamu muat berapa jari? Berapa jari ya? Semuanya dah. Yang Udah. katanya dia punya servis andalan. Masa sih apa? Pernah nggak ada semut ngikut? Aduh, yang apa nih? Diseret dari lantai 1 ke lantai 2 ke bawah tuh, kembar 2 meninggal dua-duanya. Kembar 2 meninggal dua-duanya. Meninggal dua-duanya. Berjumpa lagi di A Night with Nikita, program YouTube yang kalian selalu tunggu-tunggu. Kira-kira kita bakal ngomong apa lagi ya? Tabir apa yang akan kita buka sama-sama? Iya, benar. Iya. Aib apa lagi yang akan dipertontonkan? Cuman di sini orang bebas bercerita tentang aibnya sendiri. Berdamai ya, tempatnya berdamai Bener dengan dong. keadaan yang sudah terjadi dalam hidupnya Benar. tentunya. Dan ini bisa menjadi motivasi untuk kalian semua menonton bahwa jangan sampai seperti itu. Iya. Ya kan? Atau kalaupun mau nyempret seperti itu, kalau bisa cari jalan keluarnya. Betul, that's right. Ya kan? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar. Ya. Tapi kalau emang udah terlanjur nyemplung, Iya. ya kan? Berdamai dan hadapi hidup itu. Betul. Yes. Dan jangan dilanjutkan lagi. Ya udah. Tapi kalau dilanjutkan itu pilihan hidup. Yes. Iya kan? Tiap orang pasti ada bandelnya. Benar, iya dong. Gue juga dulu sempat bandel. Oh iya, pernah nyantren juga, pernah bandel juga. Benar, lo? Oh, saya bandelnya telat. Ya sama, gue juga bandelnya telat. Abis Iya. gue cerai sama laki gue yang pertama, gue bandel. Oh iya, Iya. baru berasa bandelnya tuh di situ. Iya. Tapi sebelum kita buka ini ada pantun. Emang ada? Ada selalu. Batang abang dibalut sutra. Oh, Gerakannya tidak terduga. oh yeah. Balik lagi di channel Obra. Dengan cerita yang selalu berbeda. Dengan pribadi-pribadi yang hidupnya tuh penuh dengan aib. Iya. Nah, di sini adalah platform yang tepat untuk kalian menceritakan tanpa kita harus menjudge. Betul. Karena kita adalah seorang pendosa. Iya. Heh. Kita nggak usah tunggu lama-lama lagi, kita Langsung panggil saja. aja. Ini dia narasumbernya. Nah. Oh, halo. Gue pikir sekarang ada lagu. Halo Mbak. Mohon maaf sebelumnya menunggu lama ya, Iya, karena nggak aku apa-apa. banyak urusan. Tapi aku tetap mengutamakan Opera Entertainment. Profesional sekali sih Iya, dirimu. karena bayaran di sini tuh gede banget. Sayang untuk dibuang. Halo Mbak. Iya, iya. Sebelum kita mewawancarai Mbak ya atau mau bercerita dengan sendirinya, mau pakai masker atau mau dibuka? Buka aja. Nah, kayak gini, calon. Jangan Ngap. tutup-tutup. Enggak kan? Enggak biar. Iya, ngap. Iya, buka aja. aja. Nah, Maaf, gimana? Mbak namanya siapa? Namaku Dini. Dini. Asal aku dari Bandung. Umurku 29 tahun. 29 tahun. Oh, berarti udah Mature. Udah tua. Udah mature. Udah tua Iya. ya, Kak. Iya, pertanyaannya, Iya. kenapa kamu memilih Opera Entertainment untuk kamu bercerita? Kan ditonton sama banyak orang. Papa biar pengalaman jadi pelajaran buat semua. Betul. Biar Supaya tidak mengalami masalah yang sama. jangan ikut-ikut. Iya, iya. Jangan benar, ikut-ikut, benar. betul Iya, ada pembelajaran ya. Iya, iya. Nah, dia ini seorang single mother. Iya. Single mother. Tapi anaknya ada yang di pesantren. Oh, luar biasa. Anakku pesantren di kampungku sama sesama kampung di situ. Juara 2 apa sih itu? Tahfiz? Iya, Tahfiz Hafiz atau Quran. belajar Quran? Hafiz Quran. Hafiz? Iya. Penghafal? Masya Alhamdulillah. Masya Allah dong. Jiwa. Nah, makanya kita tuh tidak boleh mengunderestimate perempuan. Ya, single parent, nah pasti anaknya ancur-ancuran, rusak, begajulan. Nah, buktinya Iya. dia anaknya pesantren habis Al-Quran. Belum Iya. tentu anak-anak yang keluarganya utuh bisa Iya. dapat hal yang sama. Iya, iya betul. Iya kan? Betul. Lah anak gue IQ tertinggi, sopan santun, attitude-nya keren. Ah. Ya bisa 3 bahasa, gue aja nggak bisa. Lo aja nggak bisa. Nggak bisa gue Lu bisa cuma cari duit
Indonesia Inggris tapi bisa dong? Iya, Oh, tapi iya. little I can lah. Oh, Gitu. Inggrisnya masih Inggris Google ya? Nah, kamu kan seorang single parent, anak di pesantren. Iya. Terus cerita kamu tuh cerai berarti kan ya? Udah berapa lama cerainya? Cerai yang Berapa kali nikah? laki pertama. Heeh. Aku 1, 2, 3. Oh sama dong kita. Tos. Tiga Satu aliran. Oh, iya iya. Iya, iya. 3 kali. 3 kali. 3 kali. Kenapa kamu memutuskan kawin cerai? Yang pertama, suami pertama tuh perawan sama bujangnya. Kamu perawannya sama dia, Iya. bujangnya dia sama kamu. Iya. Sampai punya anak-anakku yang itu, yang pesantren sekarang. Pesantren. Ya alhamdulillah. Yang sekarang 11 tahun, cewek 11 tahun, masih sekolah kelas 6 sekarang, kelas 6 SD. Nah, cerainya tuh karena mungkin aku nikah masih 14 tahun. Oh, 14 tahun, iya. di bawah umur dong itu ya? Iya, KTP aja Dipalsuin. dipalsuin gitu ya, ditua-tuain gitu. Nikah tuh mungkin sama-sama apa sih, masih kecil gitu ya, masih bocah gitu. Dia masih suka main, aku masih suka kemana-mana gitu, jadi nggak nyambung. Sampai pisah gitu. Sampai aku tuh ke Jakarta dibawa sama saudara juga, masih saudara. Dia tuh LC bener, LC bener gitu ya. Nah sampai dibawa ke Jakarta. Nah dibawa ke Jakarta tuh aku bukannya jadi LC tapi malah ke dunia yang lain gitu. Sampai ya lah sampai Gitu ya? iya Iya, sampai bener. iya. Itu. Itunya sih dibawanya ke tempat kayak karaoke gitu ya. Oke. Iya, tapi tetap aja gitu. Di situ kan cuman penghasilan paling sehari 100.000, 200.000. Nggak Ini cukup yang LC gitu. bener? Iya, yang LC bener iya. ya, nggak bisa di booking? Soalnya tempat kerjaku tuh nggak ada gaji, nggak ada apa uang botol apa segala macam. Kalau di kafe begitu kan, di tempatku tuh nggak ada. Jadi ngandelin dari tips si orang itu, si tamunya itu Kak. Jadinya tuh kadang kan tamu ada yang 100, 200 gitu, nggak cukup gitu menurutku Iya, ya. Aku punya anak, terus aku ngurus adikku 2, ibu kan udah nggak sama bapak gitu, ngurus ibu di rumah, jadi segitu nggak cukup gitu kalau ngandelin jadi LC itu. Akhirnya Iya, keluar gitu ya sama tamu. Tapi di situ kan tempat kerjaku tuh karaoke. Jadi enggak maksudnya enggak benar-benar di situ. Enggak, cuman karaoke tapi aku keluar nyari uangnya gitu. Oke. Beraniin sendiri. Kenapa tiba-tiba kepikiran aku aja gitu? Kenapa nggak konsisten dulu kerja gitu? Siapa tahu dapat tamu yang atau nggak pindah kerja deh yang ada gajinya atau gimana gitu? Nggak tahu, susah gitu nyari kerja, susah gitu rasanya tuh susah Susah aja. banget ya? Iya. Tapi kamu nggak ada Yang keahlian apa gitu? Keahlian aku di kampung sih ikut apa sih bibi gitu ya, ikut suka nge-make up gitu, ngikut-ngikut MUA. gitu. Iya, MUA kampung gitulah Kak. Iya, ikut-ngikut gitu. Tapi tetap aja gitu. Nggak cukup ya? Nggak cukup, pokoknya. apalagi di kampung kan apa sih ada yang hajatan kita dapat uang, nggak ada ya enggak dapat uang Oh, gitu. iya. Nggak bisa diandelin juga. Iya, Kan nggak bisa juga. diandelin. Soalnya udah ada anak ya. Iya, Iya. ada anak, ada adekku 2, ibu Oh. juga. Jadi kamu yang biayain semua? Iya. Katanya kamu pernah pendarahan gitu? Iya, itu waktu aku tuh ceritanya udah itu nikah yang kedua kali, ceritanya dari situ. Nikah kedua Ini nikah kali. sama tamu atau kenal? Iya. Sama Jadi tamu? iya, itu tamu aku pindah ke Jakarta jadi LC setahun, langsung tuh nikah sama tamu ceritanya. Yang dicokokin itulah, dicokokin minum sampai subuh, sampai dibawa ke hotel sampai aku hamil. Udah hamil aku lahiran, anakku kembar 2 meninggal dua-duanya. Kembar 2 meninggal dua-duanya. Kenapa? Anakku meninggal dua-duanya karena telat penanganannya dokter. Harusnya kan aku diperiksa, dokter tuh diperiksa 3 kali ya. Nggak bisa normal, nggak boleh sampai kontraksi kata dokter gitu kan. Udah 3 dokter begitu.
Tapi aku tuh bukan maksain karena suamiku yang kedua itu enggak bertanggung jawab gitu. Jadi aku nungguin sampai 9 bulan gitu loh Kak. Sampai 9 bulan sampai kontraksi. Akhirnya kan nggak boleh, udah nggak boleh sama dokter kontraksi. Tapi aku maksain kontraksi sampai keluar bayinya. Air ketuban dulu aku biarin sampai dibawa ke rumah sakit udah nggak ketolong, dua-duanya meninggal. Tapi suami tahu nggak? Waktu aku lahiran dioperasi sampai beres suami nggak ke situ. Bapak yang ngurusin semuanya. Oh, tapi nikahnya resmi? Enggak, aku nikah cuman Di bawah berdua tangan? doang. Iya, aku bawa dia ke kampungku ke rumah. Kita nikah seadanya gitu. Aku waktu itu sampai jual handphoneku gitu ya, nikah aja kita berdua, nggak usah keluarga dia nggak ada sama sekali yang tahu, nggak ada. Jadi kita nikah keluargaku aja yang tahu, keluarga dia nggak ada yang tahu. Keluarga si ya. Lah ketemunya di mana? Ya itu di tempat karaokeku karaoke. situ. Oh. Iya. Awalnya Tamu, iya dia tamu. Awalnya tamu, cuman dia sampai nyekokin aku sampai dibawa lah ke hotel sampai aku hamil. Sampai hamil itu. Ya. Nah udah gitu. Tapi kan, kamu waktu pas lagi menikah sama dia, kamu tetap aku tuh pas ketahuan hamil kan 2 bulan masih kerja itu, apalagi belum ketahuan gitu ya. Sampai 4 mau 5 bulan masih kerja, masih minum, masih keluar. minum masih, tapi tidur juga nggak sama tamu? masih keluar. Tapi suami nggak apa-apa? Ya dia tuh apanya sih tanggung jawab cuman ya udah kita nikah gitu, tanggung jawab supaya si anaknya itu ada bapaknya udah. Sebatas itu kok. Iya, itu. sebatas Dan dia itu. apatis juga. Udah Oh. dari situ kan 4 bulan aku masih kerja, 5-6 bulan, 2 bulan baru istirahat. Dari 7 bulan aku di kampung sampai lahiran. Oh. Gitu. Nah, di kampung 20 sekian hari aku kesini lagi sampai kerja lagi. Nah, di situ tuh sampai pendarahan. Aku kan belum sehat bener ya Kak, operasi sesar kan Iya, 22 hari belum Oh, itu langsung kamu kerja lagi, open sampai lagi minum. itu? Iya, sampai minum, sampai keluar, sampai aku tuh pas lagi minum gitu, kan aku biasanya minum bir doang gitu ya di situ di tempat kerjaku ini sampai dikasih minuman dari luar nggak tahu lah apa Iya, namanya whisky gitu. gitu Iya, kali ya. iya yang keras-keras gitu sampai aku tuh pendarahan dari hidung, dari mulut, dari pori-pori begini tuh udah sampai diinfus di situ. Udah dari situ tuh nggak kuat minum-minum yang Yang keras-keras. Iya. Tapi dari situ nggak kuat minum, tapi kamu masih terus kerja lagi besoknya pas sudah Terus sembuh? kerja lagi. Dipaksa. Dipaksa karena ya gimana lagi. Karena tuntutan ekonomi lagi Iya. tadi itu. Kamu anak berapa sih total? Anakku yang ada di kampung ya, yang pesantren 1 ya, yang meninggal 2. Jadi yang hidup cuma 1? Iya. Oh, oke. Dari yang laki pertama itu. Nah terus laki ketiga? Laki ketiga itu yang aku jadi istri keempat. Oh. Pernah menjalin Suragar, Iya, sama saudagar. Gadun. Oh, gadun. Sama Gadun. Gadun. Oh, Gadun. Enak dong jadi istri keempat dibiayain, nggak harus kerja lagi. Ya itu enak pertamanya Kak, enak gitu. Dibiayain, nggak perlu kerja, nggak perlu apa. Cuman aku abis diteror. Teror sama istri-istrinya yang 4 itu. yang 3. Ditaruhnya tuh gimana? Iya, yang 3 aku keempat iya. Diterornya Ya gimana? diterornya sampai nyampe ke ibu bapakku ke kampung lah, udah nggak benar, udah nerornya bawa keluarga gitu. Kalau aku doang sih nggak apa-apa ya, udah tahu gitu resikonya, tapi ini nyampenya ke ibu, ke bapak, sama ke kampung. Cerai sekarang akhirnya. Iya, bapak tuh sampai bapak sama ibu tuh baru taunya ya itu setelah Diteror. diteror, taunya itu udah punya istri 3. Oh, berapa penghasilan yang didapat selama jadi istri keempat dari si Istri Gadun? keempat. Ya adalah kan nggak perlu kerja gitu, nggak perlu capek-capek. Berapa gitu. sebulan dikasih? Nggak sebulan sih, paling aku kalau 2 hari sekali dikasih 500.000 gitu. Segitu aja udah cukup, aku mah udah. Yang penting ada buat anakku, buat ibu gitu udah. Yang penting bisa. Tapi di sini. rutinitasnya sering nggak? Wah, bukan sering lagi. Kok mau? Cuma dikasih 500? Nggak tahu. Cinta. Pokoknya, dulu sih iya ya, sayang ya. Gimana sih
aku tuh udah capek-capek gitu kan kerja gitu, terus dia tuh jadi nggak kerja, jadi enak, jadi gimana gitu, jadi enak aja gitu, jadi sayang aja gitu. Harusnya ada pride dikit dong, 500 cuma sampai sini ya bang. Iya, kayak tamu yang sebelumnya ya. Iya, ke bawah jangan, prinsip. Nah kalau nama-nama suami siri kamu katanya dia abusing, maksudnya kasar. Itu yang ya ini yang ketiga itu. Yang ketiga itu? Yang gadun ini? Iya. Kasar? Kasarnya gimana? Mata nggak pernah mukul atau? Kasarnya itu kalau misalkan aku bikin gara-gara, bukan bikin gara-gara sih. Misalkan aku bilang, nih istri kamu neror aku, bilang ke ibu gini-gini. Sampai pernah tuh aku dari atas, kan tempat kerjaku 2 lantai tuh kak ya. Dari atas tuh aku diseret dari mes, aku kan tinggal di mes ya, di atas. Diseret ke bawah tuh sampai, diseret dari lantai 1 ke lantai 2 ke bawah tuh. Sampai lagi kerja tuh, lagi ya hall lagi pada buka semua. LC di situ ada semua, sampai ngeliatin gitu. Ya udah, tapi udah itu dia ajak lagi ke kontrakan, mau lagi gitu, karena dikasih duit. Oh, ini di mana sih klubnya? Diki soalnya siapa tahu mau mampir. Iya, saya mau cari tahu aja. Di Jakarta apa di Bandung sih? Apa di Bandung? Bukan, ini di sini di Tangerang. Oh, apa namanya? Nggak ada namanya sih kak. Di Tangerang mana? Cipondo? Ruko di Perapatan Duren situ. Oh, gimana tuh kok? Nggak tahu gua Tangerang mana. Nggak, soalnya Diki tuh dia tuh suka penasaran sama hal-hal kayak begitu. Iya gitu, pengen tahu diseret dari lantai 2, lantainya tuh berapa tinggi kan? Iya, tangganya. Material yang dipakai. Kadang RAB dong jangan. Mau bangun iya, dong. kritis RAB-nya kan takutnya begitu kan. Ada yang di-up takutnya. Iya, kita markup ya. Kita tendang Iya, itu hancur, penyok. enak aja RAB-nya segini. Iya. Hebat lu ngerti juga. Oh iya, pernah ngerti lah. Gua kan lagi mau bangun villa, harus tahu dong. Oh, hebat juga. Iya. Ada pengalaman unik gak nih, Po? Iya. Beliau selama katanya dengan kamu pernah dicupang sampai seluruh tubuh. Katanya dengan cupang beneran. Iya, ikan itu. cupang. Kan sapu-sapu kalau mau yang ngenyotnya enak. Oh gitu. Gitu. Oh, Ada kayak taruh lintas kalian. ya ampun, gendot belum darahnya. Iya, Mak. Gue belum pernah lu dicupang. Hah? Belum pernah gue dicupang sama sekali. Dia dimerahin gitu. Belum pernah dikenyot-kenyot gitu kan, cupang. Iya. Gitu kan? Iya. Kayak waktu pacaran sama siapa tuh? Yang di Iya, umpot apa ikan apa namanya? Iya. Iya, umpot ikan apa ini namanya gitu kan? Iya, Iya, umpot umpot ya. ikan gitu. Gue gak pernah, tapi kalau dicupang di bagian sini sering. Itu kan yang kamu mau kan? Tapi enak kan kayak. Kalau di sini cupang ya sering kayak oh iya gitu. Tapi kalau di sini tuh gue belum pernah. Itu kayak orang-orang gitu gue nggak pernah. Nggak pernah, emang nggak mau? Bukan emang nggak pernah, emang nggak. Pasangan gue nggak ada yang nyupang. Oh iya. Sukanya jilat-jilat semua. Lebih pasangan tuh lebih kepada nyapu ya. Bukan nyupang, ingat. Standar Niki bukan cupang, sapu. Nah, gimana tadi sayangku? Apa yang dicupang itu sih? Iya. Iya. Aku tuh dulu tuh pas mau lebaran haji. Oh, masih sempet-sempetnya mau lebaran haji tuh. Lebaran haji lagi takbir itu. Lagi takbir ya. Orang Lagi, takbir ya. Iya. Akbar. Orang mah takbir ya lagi nyupang. dicupang. Iya. Penuh lagi dicupang. Ada berhentinya nggak? Terus pas lagi dicupang, oh enggak. Sekarang. Lanjut aja semua. Semua. Berapa banyak cupangan itu? Itu banyak sampai ke paha-paha. Aku kan kalau lagi kerja nih, lagi di room gitu, ya udah pakai rok segini kan, pakai tank top begitu udah biasa. Di semua orang semua kelihatan sampai paha, sampai leher gitu, sampai ke pipi sini gitu. Terus gimana perasaan kamu setelah dicupang satu badan? Itu kan aku keadaan mabok ya. Oh, mau mabok. dicupang, mau diapain juga ya Terserah. udah. Iya, udah nggak kerasa gitu. Kaget kok pas bangun. Anjir gua polkadot. Iya, Oh, jadi di pekerjaan kamu yang sekarang ini itu sekalian bisa sama tamu, bisa begituan? sebenarnya nggak bisa. Itu Oh, cuman cupang-cupang aja? Cuman Kalau SpongeBob? di room itu cuman masih ya semi begitulah kalau mau SpongeBob iya gitu. gitu. Itu Tapi kalau iya, in. tapi kalau udah kena minum ya bisa aja Kalau sih. mau di dalam room gitu kan? Iya sih bisa aja. Tapi ada bayaran tambahan nggak atau enggak? Iya pasti kalau Tapi kalau lagi mabok kamu nggak sadar gimana? pernah, iyalah begitu aja Gratisan kalau aja? dikasihnya kayak ngasih LC. Iya, kita jadi itu mah
apa sih jadi itu bonus. Tanggung Jadi ya kok. ya. Pindah deh, jangan di Tangerang. Itu di belakang klub kan. Nah, kan dikasih tahu referensinya. Iya. Yang depannya apartemen. Iya, lu tahu anjir. Kan kita kan pernah bandel. Itu di situ tipsnya gede-gede, bayarannya ada tiap bulan lagi. Iya, iya. Iya, pindah deh. Jadi ke sini kok ya. Maksudnya sekalian kalau mau terjerumus ke situ, jerumus sekalian yang setengah-setengah. Tanggung misalnya kayain lu. Iya, kan kayak gitu ya. diri sendiri, gila aja. Dia lagi mikir nih, iya juga sih. Yang mana? Lagi nyari-nyari Lagi gitu. nyari ya, coba, Iya. coba. Nggak jauh dari Tangerang lah, belakang kan. Tangerang jauh dong. Kok. Iya ya, gua bukan dinas ini. Iya, maaf. Nggak tahu, Iya. ngukur-ngukur gitu. Iya, iya gitu. Kan tapi jauh kok emang. Buat info aja. Ya kan sekarang ada tol. Oh iya, benar ada tol gitu kan. Iya, 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 iya. Tapi katanya bekas cupangan itu ketahuan sama ibu kandung itu gimana ceritanya? Ibu tuh pulang ceritanya kan, aku kalau pulang pakai kerudung nih. Kamu Pakai tuh tinggal sama kerudung. ibu di Tangerang? Sama ibu, belum punya rumah, belum apa. Pokoknya kalau pulang ke tempat ibu Kamu gitu. tuh kalau di rumah kerudungan? Iya, kalau pulang dari sini misalkan, kan taunya aku di salon Lah terus ini kan? kerjanya. Terus ini kan di sini Iya. ya? Di night meeting kita. Ini nonton banyak loh. Cuman night meeting kita aja yang penontonnya banyak, yang lain nggak ada. Nggak di situ ya? Tolong. Bener kan? Iya, betul. Gue ngomong bener loh. Iya, data. Kita Iya. bicara soal data. Bener. Terus kalau di nonton itu tiba-tiba gimana? Ya udah niat sih dari awal, nggak apa-apa. Harusnya udah ketahuan, udah harus bilang kali, udah harus Iya. tahu. Mungkin semua. juga orang tua sebenarnya udah tahu, tapi Udah nggak mau enggak kayaknya, ngomong. udah Curiga-nya udah ada. curiga Iya, dia sih. tidak mau menyakitkan hati anaknya, mungkin nanti takutnya sedih atau apa gitu Tuh. kan. Ya terlebih mungkin Iya. dia masih secara ekonomi bantu-bantu ya. Iya, jadinya nggak bisa ngomong kali Nggak ibu, bisa kayaknya ngomong. udah agak ngeh kali. Oh, terus ibu tahu di Cupang itu, ibu kamu ngomong apa? Iya, sampai diusir sama bapak sama ibu. Katanya kamu tuh sampai kan pertamanya buka kerudung. Aku tuh nggak nyadar gitu, maksudnya bukan nggak nyadar, lupa gitu. Lupa banyak cupangan. Iya, di badan semua tuh lupa banyak cupangan. Aku buka gitu. Ya ibu ngelihat ya kan di rumah pakai daster doang gitu. Langsung aku diusir. Ngapain kamu katanya? Di Jakarta tuh gitu kata ibu. Terus apa Ngapain kamu itu? Kan ngerti ibu juga kalau merah semua tuh sampai paha-paha semua. Udah aku balik lagi Idul Adha. Sampai balik lagi aku tuh ke Mes. Iya. Kamu kan bisa jelasin ke orang tua, ini dicubit, Bu. Dicubit Ada teman seluruh aku ini badan. gemesan. Bu. Iya, ini dicubit. Aku tuh lucu. Jangan seuzon dong. Cubit Iya. nggak berasa. Semua ke seluruh tubuh. Dicubitnya pakai aduh hampir muncul deh. Dicubitnya pakai gunting kuku. Tang jepit. Ceknek. Jadi merah, Bu. Buat aku disini Oh, diusir tuh. Iya, sampai pulang lagi ke sini. Di mes sendirian kan Idul Adha pada pulang ya, semua. iya. Sedih Sendirian ya bukan sedih lagi, nggak bisa ketemu sama anak itu, ketemu dia juga pesantren kan, ketemu cuman ada waktunya, itu belum sempat ketemu udah balik lagi ke sini. Karena diusir itu karena ibu marah. Oke. Katanya kamu tuh lebih seneng dapat klien cewek ya, Bu? Wah, kamu bi. Bukan, maksudnya sih itu bukan selalu sih, soalnya aku tuh pernah punya pacar Iya, cewek. ya beda ya. Cewek itu, Cewek tapi sih. dia lakinya. Ada fem, ada yang Cewek. pendek, Oh iya. fem yang panjang. Oh iya Tapi ya, ada ya kan? ada. Masa ditinggal di Soalnya laci? dipegang. Ada dong. Oh, kamu mau? Pernah. Oh, pernah. Kenapa kamu memutuskan untuk berpacaran dengan Butch? Nggak tahu, dia baik aja gitu, lebih baik dari laki ya. Dia tuh kayak malahan lebih apa sih, lebih Perhatian. Iya, lebih perhatiannya ngerti gitu karena dia sama-sama perempuan kali. ya. Iya. Benar-benar. Jadi lebih peka, iya lebih peka, lebih gimana nge-treatnya tuh kayak gimana gitu. Kamu ngerti. endul lah ya, terpuaskan. Emang aku tuh nggak tahu kalau cewek macam Nggak itu puas ngapain sih aja Kak, sih? nggak puas. Si polos. Puasnya sih enggak. Orang sama cuman
diraba-raba, cium-ciuman. Gesek-gesekan gak sih? Gesek-gesekan enggak sih, cuman pakai tangan gitu, enggak puas kayak mau cowok gitu, buak kalau mau cowok kan. Aduh, itu apaan terong? Apa buak-buak gitu? Nggak ada yang dimasukin gitu. Nggak ada? Tangan doang, pakai jari? Iya. Biasanya kalau kamu muat berapa jari? Berapa jari ya? 2 kali? 2 ya? 2 ya? 2 cukup. Kalau empok? Gua, aduh, ya semuanya dah. Ya nggak. udah gini. Gini masa? Enggak. Tetap gue lebih suka, ya tetap gue lebih suka pakai kenti, langsung masuk wup gitu. Iya. Kalau bisa jangan dikasih napas duanya. Kasihan dong kok. Gitu. Enggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa endul itu. Oh gitu, emang mau nyempo dong kalau gitu. Iya emang. Kamu seperti itu juga treatmentnya? Ada salah gitu. Iya. Iya. Oh kalau sama cewek nggak puas kamu? Seneng-seneng, cuman nggak puas gitu ya. Tapi kan jeli-jeli enak kalau sama cewek katanya ya. Tapi udah merangsang gitu, nggak ada yang masuk gitu Kak. Iya nggak ada yang masuk kan. Kalau laki kan udah merangsang ada yang masuk. Endul ya. Iya. Kalau sama cewek lagi kan nggak ada yang masuk. Nah, iya benar. Orang dikunci gimana mau masuk? Iya itu. Katanya dia punya servis andalan. Masa sih apa? Siram Coca-Cola. Udah dijilatin. Fanta nggak bisa. Hanya Coca-Cola. Masa Sprite nggak bisa. Itu gimana sih? Nggak pernah sih. Pernah dimarahin sama petugas hotel tuh. Pernah tuh. Aku kan dibawa ke hotel. Terus kata tamuku, ini gimana cara mainnya? Udah beli aja Coca-Cola kataku. Coca-Cola, dia beliin tuh Coca-Cola, aku siram gitu semua. Ngapain kamu? Nggak tahu, aku mah suka aja dijilat gitu. Manis semua gitu kan Kak. Kita karaokeannya enak gitu kan, manis gitu. Jadi itunya juga kamu taburin pakai Iya, Coca-Cola? semua. Baru kamu baru aku jilat semua tuh sampai dimarahin kan kasur di apartemen di hotel gitu kan putih ya. Sampai Coca-Cola kan hitam, sampai dimarahin, iya. Sampai dimarahin yang punya itunya. Hotelnya. Iya. Tapi kita kabur. Kabur. Pokoknya kamu kalau disiram pakai Coca-Cola tuh kamu merangsang ya? Iya, rasanya tuh kalau ada manis-manisnya gitu, enak gitu. Iya, kadang. Pernah nggak ada semut ngikut? Semut terang-terang lagi ya? Iya, kan semut kan gula masalahnya. Aduh, yang apa nih gitu? Coca-Cola. Selain Coca-Cola nggak bisa? Pernah sih ada, kalau misalkan Big ada Brand. enggak. Kekencengan itu mah. Kadang gitu kalau ada es, aku minum dulu tuh si es, baru disemburin ke situ, disedot lagi. Kayaknya enak gitu kalau ada yang disiram, yang diituin manis gitu, nggak amis. Emang ada yang amis? Emang ada yang manis? Wah, Amis sih. Amis Ada sih, amis. amis. Oh, amis kenti mungkin. Enggak, mungkin belum disunat kali. Enggak sih rasanya bau aja gitu kalau disiram tuh wangi gitu. Wangi Coca-Cola. Rasanya acem ya, acem. Ya, asem. Udah begitu, pokoknya intinya Coca-Cola ya. Iya. Enak aja. Pakai yang manis-manis lah. Oh iya. Dengar-dengar kamu setiap obat nggak pernah pakai pengaman ya? Kenapa? Enggak. Kenapa? Kamu nggak takut itu bahaya nanti kena HIV atau apa? Enggak puas sih rasanya. Terus pernah tuh aku lagi main gitu, nggak tahu barangnya kegedean atau apa, sampai pecah si kondomnya itu. Dari situ nggak mau lagi, ngapain pakai pengaman gitu, sampai pecah gitu, udah lepas aja. Oh, lebih berasa kulit, lebih berasa kulit ya. Iya. Jadi pas Gitu, masuk enak gitu ya. Nggak ada halangan gitu. Tapi kamu nggak takut nanti apa penyakit? Iya, penyakit kan. Nggak sih, aku periksa sih Kak, kalau abis misalkan sebulan sekali sama temenku sama periksa kita tuh minum obat, ada dikasih tahu sama dokter. Obat itu untuk apa? Katanya antibiotik. Oh, supaya nggak. Ya, alhamdulillah kena ini penyakit. sehat-sehat aja. Iya, alhamdulillah. Mindsetnya dia sehat, insya Allah. Sehat, iya. Sehat ya. Ya, Klien kamu tuh dari kalangan apa sampai kalangan apa? kalau aku sih sukanya om-om. Kebanyakan gitu om-om. Soalnya om-om banyak duitnya. Kalau berondong nggak ada duitnya ya Kak. Bagus, itu bagus. Itu realistis kan. Kamu pernah sama berondong? Berondong pernah, cuman begitu nggak ada duitnya, cuman kadang aku dipakai sampai 2-3 kali, bayarnya sama aja segitu. Enak banget ya. Mungkin dengan
bilang paket kali. Kamu salah nulis mungkin. Kamu salah nulis, makanya bikin ini deh. Bikin. Harga-harga deh. Kita bilang paket malam memang. 3 bayar 1. Paket hemat. Aku dulu nggak pakai itu. Enak aja sekarang sama-sama. Gitu. Tapi kamu menikmati nggak sih kalau lagi dipakai gitu sama kamu? Aku tuh selalu menikmati. Oh ini. Ya? Apalagi kalau udah mabok gitu Kak, enak aja. Ini susah. Masalahnya Desa mawar dibikin mabora wah. Ya, ada nih tamu, pas bintang tamu sini kan ada yang aku nggak nikmatin Kak, aku cuma duitnya aja gitu. Kalau kamu menikmati kan Tapi justru. aku menikmati. Menikmati Ya, ya. apalagi kalau itu ya. iya kalau mabok dulu, minum dulu. Endul Ya gitu udah, kayaknya ya udah mah aku cari duit di situ gitu. Oh gitu ya. Kalau gue juga kalau lagi mabok tuh lebih apa tuh namanya? Menjiwai. Oh, lebih ngebadanin banget. Iya. Aduh. Tapi sekarang ketika umur gue udah 36, gue maunya kalau berhubungan itu harus sadar. Karena gue ingin menikmati setiap keluar masuknya itu gitu. Oh, lu ada pernah di fase-fase Iya, lu gue menikmati kayak pas mabora, pas mabok. Iya, ternyata gue nggak pas bangun gue malah kaget. Ih anjing kok gue ngapain ya gitu. Gue ngapain ya semalam, gue ngapain aja ya gitu. Jadi lupa. Enak ya? Ngapain ya? Gitu. Tapi gue jadi nggak rasa besoknya kayak kok gue ngapain ya gitu, kayak lupa ingatan Nggak gitu. menikmati gitu ya. Makin dewasa. Cuman perih doang kalau pipis dah gitu. Itu dimasukin pakai kentin atau pakai duri? Iya, kalau mabok gitu paling paginya tuh cuman kerasa perih aja gitu, nggak inget apa-apa gitu. Ya, itu kan yang gak enaknya kan, gak inget apa-apa. Oke. Nah, apa yang mau kamu sampaikan ke orang tua kamu nih? Orang tua kamu nih pasti main sosial media juga nih pasti. Iya sih, ada. Apa? Keluargaku banyak yang Nah terus apa dong? Mau disampaikan? aku nggak tahu sih, susah gitu ngomongnya Kak, dari dulu gitu, dari awal kerja gitu ya, dari awal kerja begini sampai sekarang nggak tahu harus mulainya dari mana gitu, bilang ke ibu, ke bapak gitu. Tapi ya aku cuman mau bilang kalau mereka lihat gitu, kalau mereka dengar ya aku kerja begini tuh karena buat mereka gitu, buat anak, buat adik, buat keluarga semua, buat aku juga biar nggak nyusahin semua gitu. Yang penting mereka tahu aku ada uang aja gitu, nggak perlu tahu aku kerjanya begini gimana, nggak perlu tahu, gitu aja sih. Yang penting anakku lanjut sekolah, anakku bisa sampai pinter ngaji gitu kan, pinter sholat segala macam, nggak apa-apa. Di sini kan aku iya ya. Anak mah di sana kan nggak tahu ya aku kerja begini, taunya tuh aku kerja baik-baik gitu. Tapi ya kalau sekarang udah terlanjur gitu ya, udah misalkan tahu bapak ibu ya minta maaf pasti ya Kak, bapak ibu pasti kecewa gitu lihat kerjaanku begini ya. Tapi nggak apa-apa, mereka pasti ngerti lah kerjaanku begini buat mereka juga. Nah, yang penting anakku, keluargaku semua udah. Kalau anak tiba-tiba tahu pekerjaan kamu gimana, apa yang mau kamu sampaikan sama anak kamu? Ya buat anakku ya, yang penting dia mah pinter sekolah, pinter ngaji gitu, nggak perlu malu sama orang gitu, kerjaanku begini nggak perlu. Ya pasti orang pada tahu ya, pasti langsung ngomongnya ke. Yang penting dia mah terus aja gitu, terus ngaji, terus sekolah udah. Nah ya, yang penting mengejar cita-citanya sampai besar ya. Sebagai orang tua kita hanya bisa membiayai, anak kita mau kemana ya itu pilihan hidupnya mereka. Yang penting aku mau usahain anak aja. Ya kamu mah kan kerja kayak gini untuk anak, untuk keluarga ya. Tapi mungkin memang Tuhan belum kasih rezeki di tempat yang bagus, benar, ya kan? Yang dipandang orang positif. Iya, mungkin nanti kali ya. Kan 29 tahun. Mungkin di 30 tahun kamu dapat pekerjaan yang lebih bagus atau dapat jodohnya yang lebih baik, ya kan? Kita kan nggak pernah tahu. Kan ada tuh cerita seorang pelacur memberikan minum ke kucing. Masuk surga katanya, menurut cerita. Iya, aku juga pernah dengar kayak gitu. Iya, jadi kita nggak bisa mengejudge orang, mau dia pelacur kek, mau dia apa kek, siapa tahu dia sholat ketika kita sedang tertidur.
Ya betul. Iya kan? Iya. Iya. Di atas itu pokoknya peradilan Tuhan tuh Tuhan yang pantas menentukan iya, karena kan dia menciptakan kita. Kita nggak ada daya upaya. Betul. Kadang-kadang jahatnya kehidupan gitu kok. Tujuan dia baik, tapi tertutup dan gak kelihatan gara-gara tempatnya yang kurang baik. Betul. Orang lihatnya udah lu jelek aja gitu. Tanpa harus dia cari tahu dulu sebenarnya. Benar. Kalau anak pernah nanya nggak sih, Ibu di sana kerjanya apa? Iya. Ibu, Mama di sana kerjanya di mana sih gitu? Iya, sering dia pengen tahu gitu kerjaan Mama tuh di mana gitu. Kerjanya apa, teman-temannya pengen tahu lah. Kan sering anakku dibawa ke sini, misalkan lagi libur sekolah gitu, aku bawa ke sini. Tapi nggak pernah aku kasih tahu. Ya mau dikasih tahu kemana orang kerjaanku malam begitu nggak mungkin. Dia udah ngerti kan, udah 11 tahun, udah kelas 6, udah paham dia. Nggak bisa aku kasih tahu. Iya. Udah bagus, udah praktis juga. Iya. Apa deh keinginan kamu ke depannya yang pasti banyak yang belum tercapai kan? Masih banyak. Apa kira-kira? Aku ke depannya pengen lebih baik aja. Nggak mau, sebenarnya begini tuh bukan iya aku menikmati kerjaan ini ya Kak. Aku selalu bersyukur gitu dapat uang, nggak apa-apa uangku haram gitu ya di tempat begini, tapi tetap aja ini bukan benar-benar kemauanku gitu ya kerja begini, enggak. Aku kedepannya ya ingin lebih baik aja, ingin apa sih, nggak begini sebenarnya, nggak mau begini. Karena nggak ada orang dari lahir tiba-tiba pengen kerja udah gede jadi jual diri. Nggak ada. Iya. Ya mungkin ya itu tadi karena Tuhan belum memberikan jalannya sih. Itu bukan opsi sih, Po. Emang terpaksa dilakuin. Apalagi yang paling cepat dapat duit ya dengan cara begitu. Iya. Gue ya pernah kan? di circle terdekat gue ada teman juga gitu. Gue yatim piatu Bang Diki, gue yatim piatu. Gue punya anak 3. Suami gue meninggal. Gue jujur sama lu, gue jual diri. Iya. Gue bilang jual. Udah, yang lu ada lu pakai dijual. Yang penting anak lu bisa sekolah, segala macam. Udah, lo orang tutup kuping aja. Kan badan lu, Bang gitu. Iya. Tapi kita mau ngandal suami apa segala macam, nggak mungkin. Iya, betul. Kita juga nggak minta makan sama opini orang. Iya. Iya, nggak apa-apa. Tapi yang penting tetap berusaha. Siapa tahu mungkin kamu kurang apa ya? Bukan kurang link, kurang berdoa atau mungkin sedekahnya atau mungkin apa yang menurut kamu kayak apa yang buat menghambat kau sampai gue susah banget untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. That's right. Bener gak sih? Iya. Dosa merasa? Coba dosa banyak sih. Nah, mungkin waktunya kamu untuk pulang sungkeman kita kan nggak tahu. Wah, itu bisa merubah segalanya. Minta maaf, walaupun ya kamu juga maksudnya bekerja seperti ini untuk membantu keluarga, tetap aja sih menurutku pulang. Ya, harus pulang. Iya. Bidallahi biridawalidain pokoknya. Nah, benar gitu. Siapa tahu setelah ini bisa kerja di restoran kek, di toko deh, di mana kek. Sekarang kan gaji harus di atas harus UMR semua. Ya, baru bisa terpenuhi apalagi punya anak, baru pesantren. Iya. Nah, kalau malam ini Night with Nikita membawa kamu kepada jodoh. Yang nantinya akan memaksa kamu untuk tinggalkan semua pekerjaan kamu, aku hidupi kamu. Kamu mau nggak ninggalin ini semua? Aku tinggalin semua. Yang penting balik lagi, cuannya cukup ya. Yes. Yang penting tuh bisa nyukupin anakku aja udah. Yang penting anak ya. Anak. Benar-benar. Sebejat-bejatnya seorang ibu, tetap anak nomor 1. Yes. Tidak ada induk harimau memakan. Tidak ada. Ada yang ada dia memakan anak tapir. Iya. Ya pasti bukan anaknya. Iya. Karena dia kan wadah buas, ikan buas. Anak tikus. Anak tikus dimakan. Asal jangan anak saya. Asal jangan anak kandungnya. Benar sekali. Oke lah, mudah-mudahan cerita ini bisa membuka mata hati kalian. Iya, betul. Ya. Bahwasanya kehidupan itu tidak harus lurus-lurus terus. Betul. Pasti ada dinamikanya. Naik turun. Betul. Bagaimana kita mempelajarinya? Iya. Gitu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih sudah menyaksikan Night with Nikita malam ini bersama Neng Cantik ya. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja, dapat pekerjaan lebih baik lagi. Dan dia keren sih menurutku dia keren. Dia melayani kliennya dengan baik. That's right. Iya. Dia orangnya maksimal banget dalam soal pelayanan. Cuman mungkin bayarannya masih kecil. Itu tadi dikasih referensi. Iya, mungkin mulai
Nanti aku pikirin. Kasih patokan harga. Iya. Ada quotes nggak, Po? Ada, sebelum ditutup. Ketika seorang perempuan menemukan tambatan hati yang tepat, maka dia akan menjadi rumah terbaik untuk pasangan dan anak-anaknya nanti. Nikita Mirzani pamit. Nikita pamit. Jangan lupa kita ketemu lagi di Night with Nikita. Bye.